Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi untuk kelas 10 SMK Tunas Harapan Pati. Kembali lagi bersama saya Mem Santi yang akan memberikan mata pelajaran matematika kepada kalian semua dan semoga bermanfaat untuk video pembelajaran hari ini. Terima kasih, selamat menonton. Baik, untuk pembelajaran dari matematika kali ini kita masih di latihan soal PAT atau penilaian akhir tahun yang part 2 untuk kelas 10, yaitu nomor 11 sampai dengan nomor 20. Nah, yang pertama coba perhatikan. Untuk nomor 11, pertambahan penduduk tiap tahun suatu daerah mengikuti aturan deret geometri. Nah, di sini pertambahan penduduk pada tahun 2006 sebesar 3 orang dan tahun 2009 sebesar 24 orang. Pertambahan penduduk tahun 2011 adalah berapa? Nah, di sini kalian lihat untuk deret geometri ada U1 di sini 3 orang. Kenapa? Karena yang diketahui untuk tahun 2006 adalah yang awal suku pertama karena deret geometri ya. Untuk suku keempat di tahun 2009, kenapa? Dari 2006 ke 2009 kan 4, 2006, 2007, 2008, 2009. U1, U2, U3, U4. Jadi di sini adalah yang 24 orang adalah U4. Nah, yang ditanya adalah tahun 2011. Tahun 2011 itu berarti U6. 2009, 2010, 2011, U4, U5, U6. Nah, jadi yang ditanya adalah suku ke-6. Nah, dengan mencari suku ke-6 adalah A kali R pangkat 5. Jadi, kita harus tahu A-nya dulu, R-nya dulu. A-nya kita tahu dari U1 yaitu 3 orang. R-nya kita tahu dari suku keempat. Suku keempat rumusnya adalah A kali R pangkat N-1. N-nya adalah 4. 4 kali 1 adalah 3. Jadi 24 orang sama dengan A-nya adalah 3 dikali rasionya belum tahu pangkat 3 karena 4 dikurangi 1 tadi. Jadi rasio pangkat 3 sama dengan, nah di sini karena perkalian pindah ruas jadi pembagian. Jadi 24 dibagi 3 sama dengan 8. 8 sama dengan R pangkat 3. Artinya R berapa? R sama dengan 2. 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Jadi 2 pangkat 3 adalah 8. Gitu ya. Kalau udah dapat rasionya udah 2, baru kita masukkan ke suku ke-6. A-nya 3, rasionya 2. Karena U6 berarti A kali R pangkat 5. Kenapa? N-1, N-nya 6 dikurangi 1 jadi 5. Ingat ya, pokoknya U6 berarti AR pangkat 5. U4 berarti AR pangkat 3. Nah, di sini 3 kali 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 berapa? 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16 kali 2, 32. Jadi 2 pangkat 5 adalah 32. 3 kali 32 adalah 96 orang. Oke, gitu ya, paham ya? Selanjutnya, untuk yang nomor 12, perhatikan. Ferdi menyimpan uang di bank sebesar 1 juta dan uang tersebut oleh Ferdi ditabung di bank dengan bunga tunggal 8% per tahun. Bunga yang akan Ferdi dapat setelah 2 tahun adalah, nah, di sini artinya M0 atau simpanan awal adalah 1 juta. Bunga tunggal adalah 8%. 8 per 100 per tahun. Nah, yang ditanya adalah setelah 2 tahun atau tahun kedua. Karena per tahunnya 8%, tahun keduanya berapa? Kita ingat untuk bunga tahun kedua atau I, itu rumusnya M0 kali B per 100 kali T kalau per tahun. Nah, di sini M0 1 juta dikali 8 per 100 dikali 2. 1 juta dikali 8 per 100 coret 02, masih sisa 10.000 kali 8 kali 2. Hasilnya adalah 160.000. Jadi bunga tahun kedua adalah 160.000. Paham ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini diketahui
cos A 9/41. Nilai dari tan A adalah, nah kita perhatikan dulu segitiga ini. Di sini diketahui cos A, cos sami, samping per miring. Samping dari cos A, sampingnya cos A /9, miringnya cos A, miringnya sudut A adalah 41, ya kan, sami 9/41. Jadi kita langsung terapkan ke gambar sa 9 mi 41. Nah, lanjut, ditanyanya tan itu adalah desa, tan desa, depan per samping, depannya sudut A per sampingnya sudut A. Sampingnya tadi adalah 9, depan sudut A adalah X. Jadi kita yang ditanya adalah X. Desa berarti X per 9. Nah, X-nya berapa? Kalau seperti ini berarti kita pakai cara Pitagoras, itu pasti. Jadi miring kuadrat dikurangi 9 kuadrat. Jadi kalau ditanya salah satu sisi X atau Y di sini, berarti miring kuadrat dikurangi salah satunya ini. Tapi kalau ditanya miringnya, berarti Y kuadrat ditambah X kuadrat, gitu ya. Jadi karena di sini ditanya yang depan, sisi depan A, berarti miring kuadrat dikurangi samping kuadrat. 41 kuadrat dikurangi 9 kuadrat. Hasilnya adalah akar 1600, yaitu 40. Jadi tan A adalah tan desa, depan per samping. X-nya udah dapat 40, sampingnya udah dapat 9, jadi 40/9. Gitu ya. Saya lanjutkan. Nah, di sini nilai dari X pada gambar di sini. Nanti di soal itu ada gambar seperti ini, kalian disuruh mencari nilai X-nya. Kalau tadi kalian harus gambar segitiganya sendiri. Nah, di sini diketahui adalah sisi 11 cm. Di sini tidak diketahui, sisi miring diketahui, sudutnya diketahui. Ingat, di sini diketahuinya adalah dua sisi satu sudut. Sisi sudut, bukan sisi sudut sisi, bukan sisi sudut sisi. Sisinya di sini kan nggak diketahui. Kalau sisi sudut sisi kita pakai aturan kosinus, atau sisi berarti kita pakai aturan kosinus. Tapi karena kita yang diketahuinya di sini dua sisi satu sudut, berarti kita pakai aturan sinus. Kalau aturan sinus gimana? Ingat, sisi di depan dibagi sudut yang ada di depannya. 11/sin60 sama dengan sisi depan dibagi sudut yang di depannya sendiri. X per sudutnya ini adalah 90 derajat karena siko-siko. Jadi sin 90 derajat. 11/sin60 sama dengan X per sin 90. 11/sin 60 itu berapa? Dilihat di tabel sudut istimewanya, setengah akar 3 sama dengan X per sin 90 adalah 1. Jadi kita pakai cara silang. Ini koreksinya, silangnya harusnya di sini. Berarti setengah akar 3 dikalikan X, setengah akar 3 dikalikan X sama dengan 1 kali 11 atau 11 kali 1. Kalau sudah, kita cari X-nya. Gimana caranya? Nah, di sini tinggal dioperasikan dulu. Setengah akar 3 kali X sama dengan 11 kali 1 adalah 11. Maka X sama dengan, karena di sini posisinya perkalian, pindah ruas jadi pembagian. 11 dibagi setengah akar 3 sama dengan 11 per, ini kan setengah akar 3, sama aja dengan akar 3 per 2. 1 kali akar 3, jadi akar 3 per 2 sama dengan, nah dibalik, 11 kali
2 per akar 3. Akar 3 per 2 nya kalau dibekali jadi dibalik. Ingat ya, 11 kali 2 adalah 22 per akar 3. Karena masih ada akar di bawah, maka kita rasionalkan dengan cara mengalihkan akar yang ada di bawahnya. Kali akar 3 akar 3. 22 kali akar 3 adalah 22 akar 3 per akar 3 kali akar 3 adalah 3. Boleh dibuat seperti ini langsung. 22 per 3 akar 3 atau 22 akar 3 per 3 sama aja. Gitu ya. Untuk yang nomor 15, kalian disuruh menentukan nilai dari sin 225 derajat. Nah, ingat 225 derajat itu di kuadran berapa? 3. Kuadran 1, 2, 3. Ingat, kalau di kuadran 1 itu yang positif itu semuanya, kuadran 2 yang positif itu sin, kuadran 3 cos, sindikat tangan kosong. Sindikat tangan kosong berarti kuadran 2 sin, kuadran 3 tan, kuadran 4 cos yang positif. Nah, berarti sin di kuadran 3 nilainya adalah negatif karena yang positif adalah tan, gitu ya. Nah, di sini sin 225. Kalau di kuadran 3 berarti 180 ditambah theta atau sudut yang ditanyakan, yaitu 180 ditambah berapa? Hasilnya 225. Nah, berarti ditambah 45, jadi sin 45. Sin 45 itu berapa? Setengah akar 2. Ingat, kalau 225 di kuadran 3 itu hasilnya nilainya negatif, maka di sini negatif semua. Gitu ya. Baik, saya lanjutkan untuk yang nomor 16. Nilai dari tan 300 cos 210 dan sin 60 derajat. Ingat, di sini tan 300 itu kan berada di kuadran 4. Nah, berarti 360 dikurangi berapa biar 300? 360 dikurangi 60. Terus 210 di kuadran 3. Kalau kuadran 3 berarti 180 plus 180 plus berapa? Jadi 210. Ditambah sin 60. 60 itu kuadran 1, jadi ditulis ulang. Nah, kenapa ini negatif? Ini negatif karena di kuadran 4 yang positif itu cos. Makanya yang tan ini di sini negatif nilainya. Nah, di sini kalau di kuadran 3, 210 di kuadran 3 yang positif adalah tan. Sehingga cos di sini nilainya adalah negatif, menyesuaikan ya. Nah, saya lanjutkan. Jadi negatif tangan 60 dikurangi cos, ini plus kali min kan min ya, cos 30 ditambah sin 60 gitu. Lanjut, tan 60 adalah akar 3, cos 30 adalah setengah akar 3. Di sini min menyesuaikan ini, min ditambah sin 60 adalah setengah akar 3. Setengah akar 3 dikurangi setengah akar 3 adalah masih sisa negatif akar 3. Gitu ya. Baik, saya lanjutkan untuk yang nomor 17. Koordinat kutub titik A sama dengan 6,120. Cari koordinat kartesius dari titik A. Nah, maksudnya gimana? Nah, di sini saya jelaskan. Kalau koordinat kutub itu titiknya adalah A, yaitu R, theta. R di sini adalah garis miring, tetanya adalah sudut yang diketahui. Nah, kalau koordinat kartesius yang kita ingat adalah x, y titiknya. Di sini titik A, di sini adalah x, y.
Nah, hubungannya apa? R, theta sama X, Y. Jadi, kalau kalian diketahui koordinat kutub R, theta, berarti untuk mencari X dan Y dengan cara X adalah sama dengan R kali cos theta. Kalau Y sama dengan R kali sin theta. Nah, di sini diketahuinya kan koordinat kutub yaitu 6,120 derajat. Artinya R-nya adalah 6, R, theta, R, theta. R-nya adalah 6, tetanya adalah 120 derajat. Maka koordinat kartesius kita mencari X dan Y dengan cara pakai rumus ini. X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta. Nah, X sama dengan R cos theta, R-nya 6 cos 120. Nah, di sini ingat 120 itu kuadran berapa? Kuadran 2. Kuadran 1. Kuadran 2 bener ya. Jadi 180 derajat dikurangi 120 derajat. Hasilnya berapa? Cos 60 derajat. Nah, di sini 6 kali negatif setengah. Berapakah itu? Negatif 3. Lanjut Y. Y rumusnya adalah ini. 6 kali sin 120. 180 dikurangi 120. Atau 180 dikurangi berapa? Jadi 120. Kurangi 60. Jadi sin 60 gitu. Jadi jangan bingung ya, 180 dikurangi sudut boleh, atau 180 dikurangi berapa yang hasilnya 120. Yang penting di sini adalah sudut yang hasil dari 180 dikurangi 120 atau 180 dikurangi berapa, yaitu 60, sehingga jadi 120 gitu. 6 kali sin 60. Di sini kenapa positif? Karena yang di kuadran 2 yang positif adalah sin. Kalau di sini negatif, kenapa negatif? Karena yang kuadran 2 yang positif adalah sin, bukan cos. Jadi ini cos nilainya negatif gitu. Saya lanjutkan. Sin 60 adalah setengah akar 3, maka 6 kali setengah akar 3 adalah 6 bagi 2, 3 akar 3. Jadi koordinat kartesiusnya X, Y, X-nya negatif 3, 3 akar 3 gitu ya. Nah, sekarang masih sama koordinat kartesius dari titik sekian. Ini berarti R, theta. Berarti yang diketahui adalah koordinat kutub. Kalian disuruh mencari koordinat kartesius. Nah, di sini koordinat kutub R-nya adalah 10, tetanya 60. Maka X sama Y-nya adalah pakai cara yang sama. X R cos theta, R-nya 10, tetanya 60, cos 60 setengah 10 kali setengah adalah 5. Y R sin theta 10 kali sin 60. 10 kali sin 60 adalah setengah akar 3, maka 5 akar 3. Jadi koordinat kartesiusnya adalah 5,5 akar 3. Nah, di sini pada segitiga ABC, jadi di soal nanti cuman ini aja. Kalian ABC-nya ini, segitiganya kalian bisa gambar sendiri. Segitiga ABC diketahui B kecil itu berarti di depan sudut B besar, yaitu B kecil 4 cm. Jadi kalian buat segitiga ABC, terus kalian buat di depan B besar adalah B kecil, di depan A besar adalah A kecil, di depan C besar adalah C kecil. Jadi jangan bingung. Di sini kalau B kecil berarti kalian di depan sudut B. B kecil sama dengan 4 cm, sudut A sama dengan 30 derajat, dan sudut B adalah 60 derajat. Maka panjang sisi A adalah, kalian disuruh menentukan sisi A. Kita pakai aturan sinus atau kosinus? Dilihat. Kalau aturan kosinus kemarin adalah syaratnya sisi atau sisi sudut sisi. Apakah di sini sisi sudut sisi? Nah, diketahuinya nggak ada sisi sudut sisi, tapi dua sudut satu sisi. Kalau dua sudut satu sisi, kita pakai aturan sinus. Nah, ingat, karena dua sudut satu sisi, kita pakai aturan sinus. Aturan sinus adalah sisi di depan bagi sudut, sisi di depan bagi sudut yang diketahui. Sisi di depan A per sin 30, sisi di depan B per sin 60.
B nya 4 per sin 60. A nya belum diketahui, maka kita pakai A nya lagi. Lanjut, A per sin 30 adalah setengah, 4 per sin 60 adalah setengah akar 3. Jadi kita selanjutnya adalah pakai cara kali silang, yaitu A dikali setengah akar 3 sama dengan 4 kali setengah atau setengah kali 4. Lanjut, A kali setengah akar 3 sama dengan setengah kali 4 adalah 2. Lanjut, A sama dengan, karena perkalian untuk mencari A, berarti di sini perkalian pindah ruas jadi pembagian, 2 per setengah akar 3. Artinya 2 per akar 1 kali akar 3 per 2. Kalau sudah dibuat perkalian, jadi dibalik 2 kali 2 per akar 3 sama dengan 2 kali 2, 4 per akar 3. Nah, kita rasionalkan dengan cara dikalikan akar 3 per akar 3. 4 kali akar 3 adalah 4 akar 3. Akar 3 kali akar 3 adalah 3, maka 4 per 3 akar 3. Oke, paham ya? Untuk terakhir nomor 20 sini sama. Nah, di sini diketahuinya adalah panjang AC, disuruh mencari panjang sisi BC. Jika diketahui panjang AC, nah di sini enak ya, nggak A kecil tapi B kecil, tapi langsung AC sama dengan 12 cm. Jadi jangan bingung kalau ada A kecil, berarti kalian menyesuaikan di depan sudut A besar ada A kecil. Tapi kalau ada AC, di sini tinggal tulis saja AC 12 cm. Nah, di sini kalian buat segitiganya sendiri, segitiga A, B, C, sudut sisi AC 12, sudut A 60, sudut B 45 gitu. Nah, maka sudut BC, panjang sisi BC-nya adalah berapa? Nah, lihat di soal yang diketahui apa? 2 sudut 1 sisi. Kalau diketahui sisi, sudut, sisi, berarti kita pakai aturan kosinus. Kalau sisi diketahuinya, berarti kita pakai aturan kosinus. Kalau di sini diketahui 2 sudut 1 sisi, jadi yang diketahui itu berurutan. Sudut sini 2 sudut 1 sisi, berarti kita pakai aturan sinus. Aturan sinus, ingat sisi di depan bagi sudut, sisi di depan bagi sudut. Sisi di depan A adalah BC per sin 60. Sisi depan B adalah 12 per sin 45. Nah, sama dengan BC per sin 60 adalah setengah akar 3, sama dengan 12 per sin 45 adalah setengah akar 2. Kalau sudah begini, dikalikan silang. Setengah akar 3 kali 12 sama dengan BC kali setengah akar 2 atau setengah akar 2 kali BC. Selanjutnya, setengah akar 3 kali 12 adalah 12 bagi 2, 6. 6 akar 3. Ruas kiri sama dengan ruas kanannya adalah setengah akar 2 kali BC. Ini boleh dibuat akar 2 per 2. 1 kali akar 2 adalah akar 2 per 2 gitu ya. Jadi jangan bingung. Selanjutnya untuk mencari BC, karena di sini posisinya perkalian, berarti pindah ruas jadi pembagian. Di sini pembagiannya berarti akar 2 per 2 nya dibagi di bawah, jadi yang penyebut. Jadi 6 akar 3 dibagi akar 2 per 2. Nah, kalau seperti ini jangan bingung, pelan-pelan dikalikan. 6 akar 3 dikali, karena dikali berarti ini jadi dibalik 2 per akar 2. Nah, seperti ini. Sama dengan 6 kali 2, pembilang kali pembilang. 6 kali 2, 12 akar 3 dibagi akar 2. Karena masih ada akar di bawah, maka kita rasionalkan menggunakan penyebutnya semua. Meskipun di sini ada akar, tapi kita pakai yang akar di penyebut, dikali akar 2 per akar 2 sama dengan 12 akar 3 kali akar 2 adalah akar 6, berarti 12 akar 6. Jadi yang dikalikan hanya yang di dalam akar. Per akar 2 kali akar 2 adalah akar 4, akar 4 adalah 2. Jadi 12 bagi 2 adalah 6 akar 6.
selesai. Jadi saya minta tolong untuk nomor 11 sampai 20 silahkan dicatat, sehingga nanti kalau saya kasih soal harus bisa mengerjakan untuk latihan waktu penilaian akhir tahun nanti. Jadi agar nilainya kalian tidak turun di semester 2, kalian harus sungguh-sungguh untuk PAT online nanti, gitu ya. Untuk saran saya, semoga kalian sukses selalu, sehat selalu di rumah, jaga kesehatan, jaga keluarga di rumah, selalu bahagia. Terima kasih. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.